Hola, teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih kalian nonton film yang bikin kalian diem lama setelah kreditnya muncul? Bukan karena bingung, tapi karena hatinya kayak ditusuk pelan-pelan. Nah, film yang satu ini, Jangan Panggil Mama Kafir, adalah tipe film yang kayak gitu. Judulnya aja udah berat ya. Tapi tenang, film ini bukan sekadar drama religi biasa. Ini film tentang cinta, kehilangan, dan keyakinan yang diuji habis-habisan. Film ini diproduksi sama Maxima Pictures, disutradarai Dian Sunu Prastowo. Ceritanya tentang Maria, seorang non-muslim yang nikah sama Fafat, seorang muslim. Dari pernikahan itu lahir anak perempuan Laila. Sebelum suaminya meninggal, Maria janji buat ngebesarin Laila dalam ajaran Islam. Nah, masalahnya muncul setelah Fafat wafat. Bayangin, seorang ibu yang beda agama harus mendidik anaknya dalam kepercayaan yang bukan miliknya. Belum lagi, mertuanya nggak percaya dia bisa. Apalagi waktu ibu mertua mulai nuntut hak asuh Laila. Yup, dari situ konflik mulai panas. Dan dari situ, drama keluarga yang tadinya hangat pelan-pelan berubah jadi dingin dan getir. Dari awal film suasananya hangat, ada Natal, keluarga, tawa kecil. Tapi di balik itu ada tekanan besar soal keyakinan. Film ini jujur banget nunjukin realita yang sering banget kita temui. Pernikahan beda agama itu bukan cuma soal cinta, tapi juga konsekuensi. Film ini sebenarnya punya premis yang kuat banget. Soal beda agama, soal hak asuh anak, soal gimana cinta bisa beradu sama keyakinan. Dan yang bikin film ini terasa kena adalah karena kasus kayak gini nyata banget terjadi di sekitar kita. Mungkin kita pernah lihat di berita atau bahkan di lingkungan sendiri. Ketika dua keluarga punya iman berbeda, cinta yang tadinya indah bisa berubah jadi medan perang. Dan yang paling sering jadi korban adalah anak. Laila di sini jadi simbol dari luka itu. Dan momen ketika dia teriak, "Jangan panggil mama kafir." Itu kan cuma dialog. Itu jeritan hati seorang anak yang bingung antara kasih dan doktrin. Adegan itu bikin satu bioskop hening. Gua pribadi ngerasa kayak ada yang nyelekit di dada. Sekarang ngomongin akting ya, Michelle Ziudit, ini salah satu performa terbaiknya. Tangisannya nggak lebay, tapi dalam banget. Dia bener-bener bisa bikin kita percaya kalau Maria adalah seorang ibu yang lagi berjuang sendirian di tengah dunia yang nggak sepenuhnya nerima dia. Humairah, si pemeran Laila, juga luar biasa. Anak kecil ini punya ekspresi yang tulus banget. Dia bisa nunjukin marah, bingung, dan sayang di waktu yang bersamaan. Chemistry-nya sama Michelle tuh natural, kayak beneran ibu dan anak. Yang satu sabar banget, yang satu polos, tapi sadar banget ada sesuatu yang salah di rumahnya. Elma Theana tampil meyakinkan sebagai ibu mertua yang keras kepala, tapi sebenarnya penuh luka. Kita bisa paham kenapa dia begitu keras, bukan karena jahat, tapi karena kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Dan jangan lupa TJ. Dia hadir di momen-momen yang pas banget buat ngasih jeda di tengah cerita yang berat. Humornya ringan, tapi fungsional. Nggak berlebihan. Nah, kalau ngomongin cerita, ini bagian yang agak campur aduk. Di satu sisi, film ini punya niat mulia dan pesan yang dalam banget. Tapi di sisi lain, penulisannya kadang terasa terburu-buru. Misalnya hubungan Maria dan Fafat. Kita nggak dikasih cukup waktu buat ngerti kenapa mereka bisa saling jatuh cinta sampai berani menembus batas agama. Jatuh cinta, nikah, terus konflik, semua terjadi terlalu cepat. Lalu soal hak asuh anak, harusnya ini bisa jadi drama hukum yang menegangkan dan emosional. Tapi yang muncul malah kesan dipaksakan. Alasannya kenapa Maria dianggap gak layak, gak dijelaskan dengan dalam. Padahal kalau aja film ini mau sedikit lebih sabar dalam membangun motivasi karakter, hasilnya bisa jauh lebih kuat. Ada juga beberapa hal kecil yang bikin film ini agak goyah. Contohnya adegan Maria makan tapi gak berdoa dulu. Padahal sebagai karakter Kristen, detail begitu penting banget. Film ini tuh punya niat mulia, tapi kadang terasa kayak niatnya kebanyakan, logikanya ketinggalan. Bayangin Maria ini orang kaya, rumahnya gede, tapi malah bingung ngajarin anaknya ngaji. Hello, bayar guru ngaji, kelar, credits roll. Hal-hal kecil kayak gini yang bikin gak bikin gue tepuk jidat, tapi ya udahlah namanya juga film, hal-hal kayak gini kecil tapi ngaruh banget buat penonton sama karakternya. Yang agak disayangkan, karakter Fafat justru kurang dapat porsi. Padahal dia tuh kunci dari semua konflik ini.
Kita nggak dikasih cukup alasan kenapa dia bisa nekat nikah beda agama. Nggak ada latar belakang yang kuat, tiba-tiba cinta, nikah, terus mati. Jadinya hubungan mereka kurang punya pondasi emosional yang dalam. Tapi, di balik semua kekurangannya, film ini punya momen-momen yang benar-benar menyentuh. Contohnya waktu Maria melukis potret suaminya dan Laila, adegan yang sederhana tapi simbolis banget. Bahwa cinta dan iman bisa hidup berdampingan dalam satu bingkai yang sama. Sayangnya, keputusan film buat menutup cerita dengan Maria yang akhirnya pindah agama, buat gua agak anti klimaks. Bukan karena pindah agamanya, tapi karena prosesnya nggak dibangun dengan cukup kuat. Kayak, loh, kapan prosesnya? Andai aja film ini mau lebih sabar ngulik sisi spiritual Maria, itu bakal jadi ending yang jauh lebih menyentuh dan logis. Jadi kayak keputusan besar yang datang tiba-tiba, tanpa perjalanan emosional yang meyakinkan. Terus konfliknya kadang terlalu hitam putih. Ibu mertua ditulis kayak antagonis sinetron sore, keras, dingin, fanatik. Padahal kalau dikasih sedikit sisi manusiawi, kayak kehilangan anak atau rasa takut kehilangan cucu, bakal jauh lebih dalam dan nyentuh. Padahal kalau niatnya mau nunjukin toleransi, seharusnya semua pihak punya sisi manusiawi yang sama kuatnya. Film ini bisa jauh lebih ngena dan bikin kita reflektif, bukan defensif. Padahal kalau aja film berhenti di adegan Maria melukis, itu bakal jadi ending yang jauh lebih kuat dan netral. Pesan toleransinya bakal nyampe banget. Jangan Panggil Mama Kafir adalah film yang berani ngomongin hal-hal yang banyak orang takut bahas. Berani nunjukin sisi manusia dari perbedaan iman tanpa harus menggurui. Secara teknis, film ini indah. Sinematografinya rapi, warna-warnanya lembut, dan scoringnya pas banget ngedukung suasana. Akting para pemainnya juga solid. Rumah Maria dibuat artistik banget karena dia pelukis. Warnanya lembut, tonnya hangat, cocok sama mood film. Cuma sayangnya, film ini kepleset di bag cerita, terutama di penyelesaian konfliknya yang terasa terlalu gampang. Tapi ya, harus diakui, film ini punya niat baik. Berani banget ngangkat tema sensitif kayak gini, dan tetap berusaha ngebalansin dua sisi, iman dan kemanusiaan. Dan meskipun endingnya agak klise, pesan utamanya tetap sampai, bahwa perbedaan gak selalu harus dipaksa jadi sama. Cuma ya, ceritanya itu loh. Serius, buat film yang ngebahas perbedaan iman, ini potensial banget buat jadi refleksi sosial, tapi malah terjebak di zona nyaman. Yang beda harus diseragamkan. Padahal pesan toleransi gak perlu ditutup dengan pindah agama. Cukup dengan saling memahami tanpa harus sama. Jangan Panggil Mama Kafir, mungkin bukan film sempurna, tapi dia punya nyali dan hati. Film ini ngingetin kita kalau iman itu soal keyakinan, tapi cinta selalu soal kemanusiaan. Kalau kalian suka drama keluarga yang ngulik hal-hal sensitif tapi tetap hangat, film ini wajib banget masuk daftar tontonan. Tapi siapin hati, karena bisa aja kalian pulang nonton dengan dada agak sesak. Dan buat gue pribadi, film ini bikin mikir. Kadang yang paling sulit bukan bertahan pada keyakinan, tapi tetap mencintai orang lain tanpa harus memaksa mereka berubah. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Jangan Panggil Mama Kafir ini berhasil menyampaikan pesan toleransi atau justru terjebak dalam dramanya sendiri? Karena film ini bakal bikin lo mikir, apakah iman harus dibuktikan dengan pindah keyakinan atau cukup dengan kasih yang gak pernah berhenti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue pengen tahu dari sisi kalian, apakah film kayak gini perlu lebih banyak dibuat di Indonesia atau malah harus lebih hati-hati lagi? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol santai soal film-film yang gak cuma hiburan, tapi juga ngasih makna. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue pamit dulu. Dan ingat, kadang yang paling berat dari perbedaan, bukan keyakinannya, tapi rasa cinta yang gak tahu harus berpihak kemana. Bye-bye.